Selamat pagi, perkenalkan, nama saya Agnes Liana, mahasiswi PPG dalam jabatan angkatan ketiga, tahun 2023, Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Saya mengajar di SMP Negeri 4 Bulik, Kabupaten Lemandau, Kalimantan Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik PPL siklus 2 pada kelas 7 dengan materi aritmatika sosial tentang keuntungan dan kerugian. Menggunakan video sebagai media pembelajaran. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Baik. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita afirmasi dulu ya. Afirmasinya, saya siap menerima materi aritmatika sosial dengan utuh dan sempurna. Coba. Saya siap menerima materi aritmatika sosial dengan utuh dan sempurna. Nah, materi ini, afirmasi ini adalah didoakan di dalam hati nanti, ya. Didoakan di dalam hati itu sambil berdoa kalian mengucapkan afirmasi tadi, ya. Ingat ya? Ingat nggak? Oke, baik. Nah, sekarang silakan kita berdoa. Ibu minta kesediaannya si Utin. Utin. Ya, silakan. Pimpin kita dalam doa. Marilah teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Selesai. Oke, terima kasih Utin. Adakah yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Pak Is dan Setia. Pak Is dengan Setia. Setia. Oke. Sekarang kita akan mengajarkan gambar ya. Buah apakah ini? Tahu nggak kalian buah apa? Tahu buah sawah. Siapa yang suka? Enak ya? Yang satu kue itu kenyal-kenyal manis-manis gitu ya. Oke. Sekarang buah mentawa ini kan lagi musim, ya. Sekarang kita lagi musim. Musim apa buah mentawa? Selain buah mentawa? Durian. Juga ya. Jadi ada kumpaan. Buah kemayau juga ya. Jadi banyak. Jadi sekarang kita lihat dulu. Kita lihat buahnya itu pedagang buah membeli buah mentawa di petani seharga 15.000. Ia menjualnya kembali kepada pembeli dengan harga 20.000. Nah, anak-anak, apakah si penjual buah tadi mendapat keuntungan atau kerugian? Keuntungan. Berapa kira-kira keuntungannya? 5.000 ya. Berarti dia akan mendapatkan 5.000. Nah, jadi kita akan aritmatikanya kan mengetahui untung dan rugi, lalu kita lihat tujuannya. Tujuan pembelajaran, siswa dapat mengakumulasi keuntungan dan kerugian. Siswa mampu memecah permasalahan yang terkait dengan keuntungan dan kerugian dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya yang harus kita capai pada hari ini, yaitu terkait keuntungan dan kerugian. Hari ini kita akan mempelajari suatu materi yang sangat penting. Jika kalian dapat menguasainya dengan baik, Ibu yakin kalian akan kemampuan untuk menganalisis untung dan rugi dengan mudah, ya. Penting untuk kalian pahami karena kalian ini tidak hanya bermanfaat dalam dunia pendidikan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Terutama jika kalian memiliki minat dalam dunia bisnis. Hari ini kita akan mengeksplorasi berbagai aspek keuntungan dan kerugian dalam konteks bisnis
Jadi siapa di antara kalian yang merasa tertarik dengan dunia bisnis? Ya, jangan malu-malu. Ada yang tertarik? Ada. Ya, oke. Nah, ini bagus sekali ya. Ini adalah langkah awal yang baik. Dengan pemahaman yang baik tentang materi ini, kalian akan memiliki landasan yang kuat untuk memahami dan mengelola keuntungan dan kerugian bisnis ya. Ayo kita mulai pembelajaran kita ini dengan semangat dan antusias. Semangat enggak? Semangat. Baik, sekarang kalau kalian semangat, kita akan mengamati atau menonton video yang akan ditayangkan. Perjalanan sukses Ibu Sawit dan kolam renang Patmi. Pada tahun 2013, Patmi memutuskan untuk membuka kolam sawit pribadi di pinggir kota Kabupaten Makassar. Lokasinya hanya berjarak 15 menit dari kolam renang menjadi daya tarik utama di Ibu Sawit Patmi. Menjadi destinasi rekreasi populer daerah. Usaha apa saja yang dimiliki Patmi? Apa yang kalian amati tadi di video tadi? Apa usaha bisnisnya Patmi? Kebun sawit dan kolam renang. Ada lagi? Ini menjual bibit sawit. Menjual bibit sawit. Berarti ada berapa bisnis beliau? Ada 3. Ada 3. Oke. Siapa yang sudah pernah ke kolam renang? Saya. Saya Bu. Sudah Sudah semua? Sudah semua? Sudah pernah berlaku. Seru ya? Seru. Sekarang kita akan membagi kelompok. Silakan kalian tentukan sendiri kelompoknya. Kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di belakang, kelompok 4 di depan, kelompok 5 di belakang. Ya, silakan kalian tentukan kelompoknya 4 sampai 50. Menghadap ini dua kelompok, 2 orang di sini yang depan. Saya bawa ke sini. Ini ada lebihan atau beda ya? Nih, ada beda ya. Yang ini untuk mulai refleksi dengan yang ini belakangan saja ya. Dan di belakangan aja, ini simpan belakangan aja, ini simpan dulu lebih api. Ini kenapa? Oke. Silakan diskusikan RKPD melalui kelompok teman kelompokmu ya. Waktu kita 20 menit. Gimana jalan? Jadi sebentar ya. Ibu dengeran dulu ya. Iya, tulis nama kelompok, nama kalian, iya.
Siapa yang salah? Yang lain TK ya. Oke, gimana? Galina? Omset itu adalah penghasilan bersih. Ya misalnya ibu hari ini jualan pisang goreng, darah. Ternyata ibu hari itu mendapatkan 2 juta. Nah, lalu 2 juta ini kan semua nih ada modal, misalnya modal 500.000, kan? Jadi ada teman kita yang bantu saat itu, misalnya modal tadi 500.000, terus ada rewat dari sebesar 300.000, itu berapa 800.000 ya? Yang harusnya keluarkan dari 2 juta tadi kan, hasil yang keuntungan ini itu adalah yang bersih adalah 1.200.000 karena pengeluarannya ada 800.000. Iya. Kelompok mana tadi yang maju duluan? Saya Fiorina dari kelompok 2 akan menjelaskan kesimpulan kami dalam menjawab soal. Baiklah, lanjut ke nomor 1. Diketahui tiket yang terjual berjumlah 5.400.000 dan ongkos karyawan adalah 3.500.000. Ditanya selisih antara omset dan gaji karyawan. Untuk mencari selisih, kita tiket terjual dikurangi dengan ongkos karyawan. 5.400.000 dikurangi 3.500.000 sama dengan 1.600.000. Kesimpulan, jadi selisih antara omset dan gaji karyawan adalah 1.900.000. Lanjut nomor 2, diketahui bibit yang dibeli adalah 10 juta per 1.000 polybag. Sawit yang hidup adalah 620 pohon. Harga jual sawit adalah 45.000 per polybag. Biaya perawatan dan gaji pegawai adalah 25 juta. Ditanya, apakah Pak Ibu mendapatkan keuntungan atau kerugian? Jelaskan. Bibit yang dibeli tambah biaya perawatan atau kemudian modal 10 juta tambah 25 juta dengan 35 juta. Sawit yang hidup ditambah harga jual sawit dengan 620 kali 45.000 dengan 27 juta 900. Mencari untung atau rugi, kita menggunakan modal dikurang penghasilan. Seperti ini, 35 juta dikurang 27.900 sama dengan 7.100. Kesimpulan, jadi Pak Dwi mendapatkan kerugian sebesar 7.100. Ada yang bertanya? Ya, yang lain silahkan tanggapi. Jika tidak ada, sekian dari saya. Untuk saya, terima kasih. Ya, Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, nama saya Erik. Perwakilan dari kelompok 5. Saya ingin menjelaskan hasil dari katakan aja di situ langsung yang diketahui dari diketahui penghasilan 5.400.000, pengeluaran 3.500.000. Oke, silakan ditanggapi. Ada yang mau bertanya, menanggapi? Ada yang berbeda ya? Berapa? Berapa kalian? Tadi yang baru berapa? 7 juta 100. Oke ya. Nah, kurangnya di mana itu? Perbedaannya di mana? Silakan kelompok lain yang mau menanggapi tadi. Yang barusan kelompok yang belum maju tadi. Kelompok 2, silakan menanggapi. Kelompok 2 tadi apa? Untung apa rugi? Rugi. Rugi. Nah, coba jelaskan kerugian di mana yang selisihnya.
antara kelompok 5 dan kelompok 2 itu? Perlu memasukkan apa? Kelompok 5. Perlu memasukkan Itu belum memasukkan modalnya. berarti berapa? 10 juta. Masukkan 10 juta. Berarti sehingga tolong dibantu kelompok 2. Ya. Jadi dari yang ini, jadi untuk menjawab yang kesalahan di nomor 2, biaya perawatan tambah pembelian yang tambah menjadi 30 juta dan mencari keuntungan rugi atau modal dikurang penghasilan dengan 35 juta kurang 27.900 juta sama dengan 7.100 atau ini termasuk rugi. Sekarang tadi ada soal yang nomor 2 ya, yang ada perbedaan tadi. Coba pinjam spidolnya tadi ya. Jadi ada tadi kan pengeluaran awalnya itu adalah 10 juta ya. 10 juta, lalu pengeluaran pembiayaan dengan gaji karyawan tadi 25 juta ya. Oke, berarti jumlahnya ada berapa? 35 juta. Nah, hasil penjualan bibit tadi berapa? Hasil penjualan berapa? Penjualan bibit tadi berapa? Adalah 27 berapa tadi? 27 juta 900 ribu. Artinya untuk kita mengetahui untung atau rugi, lihat dulu pengeluarannya berapa. Pengeluarannya itu adalah pengeluaran pengeluarannya adalah 35 juta. Selisih 35 juta dan 27 juta 900 adalah 7 juta berapa tadi? 7 juta 100. Jadi jangan lupa memasukkan modal awal, pengeluaran awal yaitu membeli bibit pertama di kebun saham yang lain tadi ya. Oke. Baik, ada yang mau ditanyakan? Kapan ya kalau memang bisa? Apa? Gimana tadi? Coba. Bukan banyak bibitnya sawit 100.000 per poliget dengan bayaran 10 juta. Gimana lu cara mencari ada yang bisa 20? Tadi dengan tadi kelompok tadi berapa? Berarti 620 tadi dikali berapa tadi? Harga jualannya tadi berapa? Harga jualnya berapa tadi? 40. 25.000. Tadi. Oke, sudah jelas? Oke. Baik. Sekarang sebelum kesimpulan, Ibu akan memberikan kuis ya, yang tadi Ibu akan bacakan ya. Dengarkan baik-baik. Silakan siapkan buku pulpennya untuk kalian menjawab dengan cepat dan tepat ya. Kalau kalian menjawab dengan tepat, maka Ibu beri nilai 500 ya. Silakan kalian berlomba-lomba. Sebelum menjawab silakan kalian angkat tangan, sebutkan nama kelompok, nama pribadi ya, supaya Ibu catat pengambilan nilainya ya. Ibu minta tolong Ibu Nana Satriana untuk mengamati siapa yang lebih cepat itu menjawab dengan tepat ya. Mengangkat tangannya ya, Bu Nana ya. Oke.
Terus ya, toko bunga mawar membeli 5 karangan bunga mawar seharga 5.000 per karangan. Setelah itu mereka menjual kembali dengan harga 35.000 per karangan. Berapa keuntungan per karangan bunga mawar yang diperoleh toko? Kelompok 1. Ya, silakan perwakilan kelompok 1 siapa? Ya. Berapa? Saya dari kelompok 1 sama Deborah Ya. ingin tahu selisihnya. Jadi selisih keuntungan yang didapatkan oleh bunga mawar itu adalah 10.000. 10.000. Apa ada yang lain mau jawab? Dewi berapa? 50.000. Oke, coba kita lihat berapa jawabannya. Yang benar adalah 50.000. Berarti didapatkan oleh Dewi kelompok 3 100 ya. Kita membeli jaket di Lazada 200.000. Ternyata kecilan. Dia menjualnya kembali dengan harga 150. Berapa kerugian kita? Kalau kelompok 3 50.000. 100. Ya. Dibacakan ya. Yang kelompok nanti siap-siap tepuk tangan. Kelompok 1 mendapatkan nilai 100. Tepuk tangan. Kelompok 2 dapat nilai 100. Kelompok 3 mendapat nilai 200. Kelompok 4 0. Tepuk tangan dulu. Kelompok 5 juga nilai 0. Setelah tadi kita mengerjakan LKPD dan kuis, sekarang sampai saatnya ke kesimpulan. Bagaimana cara kalian menentukan keuntungan? Bagaimana cara menentukan keuntungan? Diapakan tadi? Ya, mencarinya seperti apa tadi? Apa? Mencari keuntungan tadi apa? Rumusnya? Beli. Oke. Betul sekali. Lalu kerugian. Kerugian itu siapa? Kerugian. Harga beli. Harga beli kurangi harga jual ya. Sekali yang lain bagaimana? Benar. Oke, baik. Sudah tahu cara menentukan harga ini? Sudah. Oke, baik. Terima kasih ya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan soal yang akan dikerjakan. Yang itu bisa dikumpulkan ya. Sambil kalian kembali ke tempat duduk, kumpulkan hasil presentasi tadi LKPD-nya dengan segala penilaian tadi silakan diberikan. Ibu akan membagikan soal yang akan kalian kerjakan masing-masing. Waktunya 10 menit. Silakan kalian kembali ke tempat duduk masing-masing.
Kelas hari tanggal. Kelas G ya. Kelas G kita ya. Jangan lupa. Itu deh. Ya tulis. Ya silakan kerjakan. Ya silakan kumpulkan. Kumpulkan. Ya. Silakan. Kita akan merefleksikan kegiatan kita pada siang hari ini. Lihat ya. Apa yang kalian pelajari hari ini? Tentang hitungan dan kerugian. Bagaimana perasaan mengikuti? Apakah mantap, senyum, atau nangis? Mantap. Mantap. Oke. Yang ketiga, adakah materi yang perlu dipahami? Tidak ada. Sudah paham? Sudah bisa membedakan untung dan rugi? Sudah. Oke. Kemudian apa yang telah menjadi pencapaian terbesar setelah mempelajari hari ini? Paham? Paham tentang apa? Mengenal hal baru. Menarik ya? Seru. Oke. Yang kelima, bagaimana cara belajar yang paling efektif bagimu? Apa tadi? Kelompok. Terus? Saling bekerja sama. Tadi saling bekerja sama kan kelompok? Iya. Ya, berarti jawabannya ya jempol ya. Sudah kan tadi dijawab? Sudah. Minggu depan kita lanjut materi mencari persentase keuntungan dan kerugiannya, persen ya. Jadi ada persen sekian persen, untungnya berapa, ruginya sekian persen. Nah itu lagi pertemuan kita minggu depan. Nah lalu sebelum kita pulang, kita berdoa dulu, pimpin Ibu minta kesediaan Violina. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Selamat siang. Pembelajaran kita sekarang berakhir. Lanjutkan ke depan. Lalu silakan kita pulang. Silakan. Masih. Oke. Salam. Nah, jam. Ya silakan.